Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kembali kita berjumpa dengan doa pagi di hari Selasa pada tanggal 5 Desember 2023. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh, untuk disapa oleh firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh melewati malam dengan baik. Pagi ini kami bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Dan kami menyongsong hari yang Tuhan anugerahkan kembali bagi kami semua. Oleh karena itu biarlah kami dapat mengisinya seturut dengan kehendak Tuhan. Sapaan Tuhan pada pagi ini kiranya juga mendasari setiap gerak dan langkah hidup kami sepanjang hari ini. Maka bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Kristus firman yang hidup kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman pada pagi ini diambil dari kitab Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan saya akan membacakan dari TB2 atau terjemahan Alkitab Perjanjian Baru edisi yang kedua. Demikian saudara-saudara dikatakan di dalam Wahyu 18 ayat 1 sampai dengan 10 versi TB2. Setelah itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ia berseru dengan suara yang kuat, sudah runtuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kekuatan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, keluarlah kamu, hai umatku, keluarlah dari dalamnya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku berkata seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar, perkabungan, dan kelaparan. Ia akan di bumi hanguskan dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu banyak menggambarkan
peperangan antara yang baik dan yang jahat, antara kuasa Allah dan kuasa iblis. Namun pada akhirnya Allah akan menang. Yang baik akan mengalahkan yang jahat. Pesan kitab Wahyu meneguhkan dan menguatkan orang percaya yang sedang mengalami penindasan karena mereka akan menang bersama dengan Allah. Kitab Wahyu memberikan kepada kita tentang akibat dari kehidupan yang memuliakan Tuhan dan akibat dari orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan atau yang menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, saudara, kitab Wahyu menggambarkan tentang Babel sebagai musuh Allah, lambang kebebasan, lambang kebesaran, kekuatan, dan kekuasaan dari kekayaan yang dimiliki oleh dunia. Namun, semua yang dimiliki oleh dunia itu akan dibinasakan oleh api penghakiman Tuhan hanya dalam sekejap, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Saudara-saudara, Babel yang dimaksud adalah kekaisaran Romawi. Penulis kitab Wahyu menggunakan sebutan Babel sebagai gambaran dari masa lalu umat Allah dalam perjanjian lama yang memiliki pengalaman pahit dengan Babel, yaitu kerajaan yang menguasai bangsa Israel pada masa itu. Namun saudara, pada akhirnya Babel dikalahkan oleh Allah dengan memakai tangan Persia. Dan umat Allah dibebaskan dari pembuangan. Pengalaman itulah yang menjadi latar belakang gambaran dari kitab Wahyu yang kita baca pada pagi hari ini. Dengan demikian, saudara-saudara, kekaisaran Romawi juga akan mengalami nasib yang sama seperti Babel di masa lalu. Mereka juga akan dikalahkan oleh Allah, apalagi mereka menjadi perwakilan dari kekuatan jahat yang tidak bermoral. Sebagaimana dikatakan di dalam bacaan kita ayat yang kedua, ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Saudara, pesan ini menggambarkan penghukuman atas kejahatan dan dosa-dosa kota Roma. Penggambaran itu menggambarkan, saudara-saudara, dan mengingatkan kita bahwa Tuhan akan menghakimi dosa dan kejahatan dunia ini. Babel, lambang kekaisaran Romawi dan juga lambang kota Roma, adalah lambang kehidupan duniawi yang melawan Allah, dan itu digambarkan sebagai tempat tinggal roh-roh jahat, sebagaimana tadi dikatakan dalam ayat yang kedua. Tempat yang menggoda dan memabukkan orang, kalau kita tadi baca ayat yang ketiga, dan tempat yang penuh dengan dosa yang ditimbun setiap hari, seperti dikatakan di dalam ayatnya yang kelima. Saudara, dalam kondisi seperti itu, Allah berseru kepada umatnya untuk tidak mengambil bagian dalam dosa-dosa keduniawian. Umat Allah disuruh pergi atau disuruh keluar dari tempat-tempat yang berdosa. Dikatakan dalam ayat yang keempat, keluarlah kamu, hai umatku, keluarlah dari dalamnya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Saudara-saudara, semua orang percaya masih ada dalam dunia dan tidak luput dari tekanan, godaan, rayuan yang datang dari gaya hidup dan sistem pemikiran bergaya Babel. Yaitu misalnya hidup di dalam dosa, korupsi oleh karena mengutamakan kenikmatan dan mengutamakan kemewahan, sehingga mengambil bagian yang bukan haknya. Juga tindakan kong kali kong, kolusi, dan nepotisme sebagai bentuk menghalalkan berbagai cara demi memenuhi hawa nafsu duniawi dan hawa nafsu kekuasaan seperti yang terjadi di dalam kekaisaran Romawi pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi ini kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya, kita tidak boleh ikut-ikutan hidup dalam keduniawian. Tidak boleh kita juga serupa dengan dunia ini, dan tidak boleh berbuat jahat,
di tempat yang jahat. Atau saudara, dengan perkataan lain, kita tidak boleh dibuat jahat oleh tempat yang jahat. Kita tidak menduniawi meski masih hidup di dalam dunia ini. Juga tidak putus asa karena konsekuensi memelihara iman dan etika serta moral Kristiani. Saudara-saudara, kesadaran akan status kita yang mulia yang Allah anugerahkan mencegah kita untuk hidup berkompromi dengan dunia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari saudara, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kami diingatkan untuk kami senantiasa hidup memuliakan Tuhan dan menjauhi dosa serta perbuatan-perbuatan dosa. Biarlah kiranya kami terus ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kami pun dikuatkan untuk dapat melewati hari-hari kami di tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Bagi kami yang sedang mengalami sakit dan sedang berbaring, Tuhan juga menolong, memberikan kepada kami kepulihan dan kesembuhan dalam kuasa dan berkat-Mu. Bagi kami yang sedang bergumul, biarlah Tuhan juga berikan jalan keluar, sehingga kami boleh melewati saat sulit, bukan oleh karena kuat dan hebat kami, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk berbagai hal yang terjadi di bumi ini dengan berbagai masalah, konflik, pertikaian, dan peperangan. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu boleh ada di negeri di mana Tuhan ingin menyatakan cinta kasih, khususnya di Indonesia ini. Kami serahkan segenap kehidupan kami dan juga segala pergumulan kami dalam pimpinan pertolongan Tuhan, karena kami hanya berseru dan menyandarkan hidup kami, serta mengandalkan hidup kami ke dalam kuasa-Mu saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun. Terpujilah nama-Mu Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.